Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ibadallah, yusikum wa iyaya bittaqwallah faqad faza al-muttaqun. Biqoulihi 'azza wa 'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijara 'alaiha malaikatun ghilazun shidadun la ya'suna Allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillah. Segala puji bagi Allah, segala puji bagi Allah, wahai Tuhan yang Maha Kasih, Maha Penyayang pada kami. Ya Allah, Engkau tetap dengan kasih yang memberikan hidayah, taufik, iman dan Islam hati kami, sehingga dengan itulah kami datang menghambakan diri di hadapan Engkau ya Allah. Maka teruskan hati kami, ikhlaskan hati kami semata mencari ridho-Mu dan terimalah amanah kami. Ya Allah, sampaikan salam kami kepada baginda dan Tuhan kami Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya. Dan ya Allah, kami mohon istiqomahkan kami di jalan yang telah diteladankan oleh beliau, jalan yang Kau ridai, sehingga nanti kelak di akhirat Kau pantaskan kami untuk berada dalam bangsa-Nya bersama kedua orang tua kami, anak-anak kami, guru kami, dan orang-orang yang kami sayangi yang beriman kepada-Mu. Amin ya Allah, dan perkenankan beliau untuk memberikan syafaatnya untuk kami. Amin amin ya rabbal alamin. Jemaat-jemaat yang dirahmati Allah, alhamdulillah kembali kita menghadiri perjamuan Allah di hari Jumat ini, tidak hanya untuk melaksanakan kewajiban kita, tetapi juga untuk mendapatkan beberapa pengetahuan dalam menjalankan agama kita. Semoga bisa menjadi hamba, menjadi muslim yang meningkat menjadi mukmin, yang kemudian seterusnya terus berusaha meningkat menjadi muhsin sebagai tanda takwa tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita telah memasuki bulan Sya'ban dan sebentar lagi akan berada pada pertengahan bulan Sya'ban atau nisfu Sya'ban. Dan tentu saja berarti tinggal kurang dari 2 minggu lagi kita akan kedatangan tamu agung, yaitu bulan suci Ramadan. Nah, dalam menghadapi bulan suci Ramadan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai teladan kita telah memberikan banyak contoh yang perlu kita ikuti, yang beliau lakukan pada bulan-bulan Sya'ban. Yang pertama, sejak bulan Rajab Rasulullah selalu berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Selalu berdoa, ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan sampaikan kami di bulan Ramadan. Jadi doa ini menunjukkan kerinduan beliau, dan hendaknya juga menjadi kerinduan kita untuk bisa sampai umur dan usia kita di bulan suci Ramadan. Kemudian yang kedua, Rasulullah SAW juga banyak melakukan puasa sunnah.
Diriwayatkan dalam hadis Bukhari dan Muslim bahwasanya dari Aisyah radhiyallahu anha menyampaikan bahwa karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu hatta naqula la iftir fi Sya'ban wa yuftir hatta naqula la yasum. Fama ra'aytu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istikmala siyam syahrin illa Ramadan wa ma ra'aytu aktsara siyaman minhu fi Sya'ban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bahwa beliau senantiasa berpuasa, terkadang seakan-akan tidak pernah meninggalkan satu hari pun di bulan Sya'ban. Tetapi di tahun yang lain kadang-kadang juga Rasulullah tidak ada puasa sama sekali. Dan beliau juga menyampaikan bahwasanya tidak pernah saya melihat Rasulullah puasa sebulan penuh selain Ramadan kecuali bulan Sya'ban yang paling banyak dipuasakan. Jadi tidak full juga di bulan Sya'ban, tapi paling banyak dipuasakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis lain disebutkan yang lebih maknanya adalah bahwa Rasulullah memperbanyak puasa karena bulan Sya'ban itu adalah bulan pengangkatan amal-amal ibadah kita. Sebagaimana setiap minggunya Rasulullah berpuasa di hari Kamis, karena itu adalah untuk laporan pergantian malaikat melaporkan amalan kita, dan beliau senang ketika amalnya dilaporkan dan beliau dalam keadaan ibadah puasa. Begitu juga di bulan Sya'ban, amalan secara keseluruhan dalam setahun itu dilaporkan, maka beliau senang banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Kemudian menurut para guru kita, di antaranya Syekh Muhammad Ali Hanafiyah mengatakan bahwa usia rohani kita itu terhitung di setiap tahun baru atau ulang tahun rohani kita atau roh kita itu adalah setiap satu Ramadan. Jadi wajar apabila dikatakan oleh Rasulullah bahwa ini adalah penutup tahun hidup kita, dan kita akan menempa baru lagi di bulan Ramadan yang akan datang. Jemaah-jemaah yang dirahmati Allah, bulan Sya'ban juga sebuah peristiwa terjadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diantarkan wahyu oleh malaikat yang menyampaikan bahwasanya doa beliau untuk berpindah kiblat dari Masjid Aqsa ke Masjid Haram itu juga terjadi pada bulan Sya'ban. Itu menunjukkan bahwasanya arah kiblat itu hanyalah arah persatuan. Tuhan tidak di kiblat, karena sebelumnya salatnya Rasulullah itu menghadap ke Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa. Jemaah-jemaah yang dirahmati Allah, bagaimana kita mempersiapkan kembali untuk menghadapi bulan suci ini? Kita harus tentu saja punya rencana yang baik, punya target yang kita tentukan, baik target pribadi, target keluarga, target anak-anak kita, terutama anak-anak kita didik untuk berpuasa. Untuk pribadi tentu saja kita harus kembali memperhatikan, menggali ilmu berkaitan dengan puasa Ramadan, karena amal yang tidak dilandasi dengan ilmu pada dasarnya itu tidaklah melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, atau belum melaksanakan menggugurkan kewajibannya. Oleh karena itu kita harus tahu dalil perintah Ramadan, dan ini kita sudah tentu saja hampir hafal semua.
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu adalah dasar mengapa kita wajib melaksanakan ibadah Ramadan. Lalu puasa itu apa? Nah, ini tentu harus kita tahu pula rukunnya. Rukun puasa tentu saja berniat. Kemudian yang kedua, menahan makan, minum, dan hal-hal yang membatalkan puasa sejak terbit fajar sampai dengan terbenam matahari. Nah, dua rukunnya. Jadi apabila ilmunya kita sudah dapat, dalilnya sudah dapat, cara melaksanakannya juga sudah dapat, insya Allah ibadah puasa kita akan sah. Karena ibadah dilaksanakan sesuai dengan ilmu, sesuai dengan dalil petunjuk dari Allah dan contoh yang diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian tentu saja selanjutnya akan kita nanti dapatkan lebih banyak lagi saat bulan Ramadan dan para penceramah. Yang terpenting adalah dalil dan rukun puasa sendiri harus kita ketahui, kita pahami. Kemudian berikutnya kita buat target pada kita, pada diri kita masing-masing. Apa target kita di bulan suci Ramadan yang akan datang? Apakah akan membuat atau mengkhatamkan Al-Quran selama sebulan seperti bulan-bulan yang lalu, atau seperti Ramadan yang lalu, atau kalau tahun lalu belum, ya kita azamkan untuk bisa menghatamkan Al-Quran. Kalau tahun lalu kita bisa menghatamkan, coba kita buat target lagi yang lain. Misalnya saya ingin menghatamkan dengan membaca maknanya. Kalau tahun lalu sudah membaca maknanya, maka kita lanjutkan lagi, coba kita target membaca tafsirnya. Jemaah yang dirahmati Allah, untuk pribadi-pribadi kita. Atau mungkin yang ada yang belum bisa mengaji, saya target bulan Ramadan yang akan datang saya akan fokus belajar, tidak perlu malu. Saya akan belajar membaca Al-Quran dengan baik. Atau yang sudah bisa sedikit, bisa punya target untuk mentahsin bacaan Al-Qurannya. Itu untuk pribadi-pribadi kita. Bagaimana dengan anak-anak kita? Nah, ini anak-anak kita adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita emban secara bertanggung jawab. Karena kalau kita tidak laksanakan amanah ini dengan baik, memberikan pendidikan yang baik, mengenalkan tauhid, mengenalkan Islam kepada mereka, maka dia bisa jadi menjadi musuh kita. Sebagaimana dalam banyak ayat Al-Quran diantaranya, Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa inna Allaha ghafurur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, ketahuilah bahwa di antara istri dan anak-anak kalian itu ada yang menjadi musuh bagi kalian. Musuh kita. Musuh dalam arti bisa mencelakakan kita di hadapan Allah kelak ya. Selain ujiannya tentu saja kita berkewajiban memenuhi kebutuhannya secara lahir dan batin, kebutuhan pendidikan, kebutuhan sandang pangan dan papannya. Tetapi apabila itu kita lakukan semuanya tapi tidak mengenalkan mereka kepada Allah, tidak mengenalkan kepada ajaran agama, boleh jadi musuh kita nanti. Ya. Fa'fu anhum wasfahu wa tasfihu waghfiru fa inna Allaha ghafurur rahim. Wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa inna Allaha ghafurur rahim. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Fitnah, sekali lagi ayat selanjutnya, bahwasanya istri dan anak adalah fitnah, ujian bagi kita, memang ujian. Jemaah yang dirahmati Allah, oleh karena itu bagaimana kita mendidik anak-anak ini, kita harus beri contoh. Kita ingin ajari sholat, mari kita ada sholat sebagai memberikan contoh kepada anak kita. Sholat berjamaah di masjid.
Anak-anak kita ingin bisa baca Quran, kita juga harus bisa baca Quran, memberikan contoh pada anak-anak kita. Anak-anak kita ingin supaya rajin ke masjid, yang kita contohkan mereka dengan rajin pula untuk datang salat berjamaah. Nah itulah, coba kita niatkan di bulan suci Ramadan karena ini akan rame-rame. Nah coba kita niatkan mudah-mudahan dengan semangat beramai-ramai kita melatih diri untuk terbiasa salat berjamaah, terbiasa membaca Quran, itu akan terbawa kelak nanti tidak hanya pada diri kita tapi juga kepada anak-anak kita. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghilazun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'alun. Wahai orang yang beriman, takwalah kalian atau takutlah kalian atas diri kalian, anfusakum wa ahlikum, dan keluarga kalian daripada api neraka. Wa quduhan nas wal hijarah, bahan bakarnya adalah batu, ya manusia dan batu. Ada malaikat yang sangat bengis, kejam, dan tidak pernah menolak perintah Allah ketika disuruh untuk menghukum mereka yang masuk di dalam neraka itu. Ini ancaman buat kita. Tetapi apabila kita bisa mendidik anak dengan baik, terutama kita persiapkan dan sejak sekarang ini di bulan Ramadan kita siapkan mereka untuk pesantren kilat atau apapun namanya, mendekatkan mereka dengan masjid, mendekatkan mereka dengan Quran, mendekatkan mereka dengan ilmu-ilmu agama, mereka akan menjadi apa? Waladun saleh atau salihah, yad'ula, akan menjadi anak saleh mendoakan kita. Ketika kita telah meninggal, dalam kubur selalu ada kiriman. Kiriman apa? Kiriman doa. Kiriman apa? Kiriman pengetahuan yang kita ajarkan kepada anak kita bermanfaat. Kiriman apa lagi? Mungkin ada dari petua-petua, ada ajaran didikan kita, kemudian anak kita juga kemudian melakukan sedekah jariah, itu pun kita dapat bagiannya. Tapi apabila kita tidak siapkan anak-anak ini, maka tadi kita bisa celaka, karena bisa menjadi musuh. Mereka akan menuntut dulu dunia, Bapak tidak pernah mendidik saya, Bapak tidak pernah menyuruh saya untuk ngaji, tidak pernah menyuruh saya untuk belajar agama. Maka sekarang, ya Allah, jangan biarkan aku di neraka ini, karena ini semua karena tanggung jawab orang tua aku tidak memberikan pendidikan yang baik untuk mengenal Engkau dan taat kepadamu. Nah, ini tanggung jawab nanti yang akan kita hadapi kalau kita tidak siapkan anak-anak kita. Memang mereka sedang belajar, mungkin banyak bermain, tapi kita harus mendampingi mereka agar ketika di masjid tetap bisa tenang, tidak mengganggu salat kita dalam berjamaah. Kita harus sabar, jangan marahi mereka. Bersyukur mereka sudah datang ke masjid, lama-lama akan mendapatkan energi positif dari orang-orang yang khusyuk, yang tulus dalam ibadah kepada Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kama amara, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iqraman liman jahada bihi wa kafara. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وقد فاز المتقون. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتي سيئة حسنة وخالق الناس بخلق حسن. Yang dirahmati Allah, mari kita datang menghadapkan hati yang seindah-indahnya, serendah-rendahnya
di hadapan Allah, sembari menutup pintu rahmat dan kasih-Nya, menutup pintu ampunannya. Ya Allah, kami datang dengan segala kebodohan kami datang dengan segala kezaliman dan kealfaan kami datang dengan segala kelalaian kami kepada-Mu. Di hadapan Engkau ya Allah, kami banyak melakukan dosa dan maksiat. Padahal kami tahu Engkau Maha melihat kami, Engkau Maha menyaksikan kami, melihat kanan kiri kami mencatat apapun yang kami lakukan. Ya Allah, kami bukan hendak menentang Engkau, membangkang kepada perintah-Mu, namun hamba dan hamba yang lemah. Belum sanggup kami untuk menundukkan ego dan hawa nafsu kami. Maka tolonglah kami ya Allah, ampuni kami ya Allah. Allahumma ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'an abrar. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamna warhamhum kama rabbuna shighara. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا حلالا طيبا وعملا متقبلا. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم إنا نسألك عملا صالحا. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا. ربنا يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا ستار يا كريم يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقيموا الصلاة.